Halo semuanya, balik lagi sama gue di Sabi Podcast. Di Sabi Podcast kali ini, gue akan ngomongin tentang bagaimana yang harus kita lakukan di jalanan ya. Jadi kan di jalanan itu ada banyak banget pengendara kan. Ada yang pengendara sepeda, pengendara motor, sampai motor besar, dan juga mobil, yang dimana mobil juga sebagai kendaraan yang bisa dibilang lebih besar daripada motor. Itu juga di Indonesia sering banget yang menggunakan gitu, yang mengendarai. Jadi nggak bisa yang namanya apa ya, sebetulnya nggak bisa yang namanya hak-hak motor sama mobil tuh dibedain. Karena menurut gue apa ya, menurut gue tuh ya mobil sama motor tuh sekarang tuh udah sama aja banyaknya gitu. Nah terus habis itu gimana sih ya, kita tuh kalau di jalan tuh sebetulnya apa yang harus kita lakukan, gimana cara kita menyikapi beberapa kejadian yang seringkali kita temui di jalanan gitu loh. Kejadian itu bisa aja kejadian yang baik, bisa aja kejadian yang buruk ya. Gue akan ke baik dulu deh ya. Gimana cara kita menyikapi kejadian yang baik. Yang baik itu contohnya orang yang rela untuk stop demi kita bisa jalan gitu loh ya. Dan gimana cara kita menyikapi orang tersebut ya kan. Nah untuk pengguna apapun ya, mobil, motor gitu ya, maupun sepeda ya. Nah jadi seringkali kita emang temuin orang seperti itu kan ya. Ya walaupun nggak banyak orang seperti itu, kebanyakan orang tuh maunya menang sendiri kan. Dia maunya gue yang udah jalan ya gue lah jalan gitu kan. Yang masih berhenti mah tungguin aja sampai jalan gitu kan. Nah orang-orang seperti itu ya, termasuk gue kalau di jalanan, eh, nggak selalu sih, tapi hampir setiap saat seperti itu. Karena menurut gue ya apa gunanya ya kan, kita punya jalan nih dipakai sama-sama bareng-bareng. Dan cobalah kita sekali-kali gitu ya menolong orang lain dengan cara yang sederhana seperti itu. Nah cara kita, misalkan gue nih ya, mendapatkan perlakuan tersebut, gue dikasih jalan sama orang, ya gue seenggaknya kalau gue naik mobil, gue naik motor, gue ngebel lah, tin, kalau bisa gue buka jendela, gue pakai tangan ya kan gitu. Nah kalau gue pakai sepeda pasti gue pakai tangan ya. Nah jadi jangan diem aja gitu loh ya, kayak lu tuh kesannya udah dikasih jalan tapi malah sombong gitu kan, gak tahu terima kasih ya. Tunjukkanlah ya rasa terima kasih kalian ke orang tersebut, karena orang tersebut tuh udah berbesar hati untuk mengasih jalan ya kan. Ya walaupun nggak bisa dipungkiri juga bahwa jalan itu memang buat rame-rame, buat bareng-bareng, tapi ya mau gimana pun orang yang sudah berbesar hati mengasih jalan ke kita itu ya dia, ya lu bisa bayangin lah, nama juga orang di jalan, kita gak ada yang tahu kan. Bisa jadi dia lagi sakit perlu ke rumah sakit, bisa jadi ada kerabat atau saudara yang sakit atau meninggal bahkan ya kan, bisa jadi ada hal-hal emergensi lainnya, tapi mereka masih berbesar hati untuk ngasih kita jalan gitu kan gitu. Jadi ya tolonglah ya, sebagai manusia-manusia beradab, apalagi manusia-manusia Indonesia yang dimana yang namanya adab itu di Indonesia tuh benar-benar diperhatikan, tidak seperti di luar negeri yang dimana ya bukan tidak diperhatikan. Di luar negeri itu kayak di Amerika itu adabnya itu berbeda dengan kita gitu loh. Tapi kan kalau di Indonesia kan adabnya itu adalah sopan santun ya kan, tahu terima kasih dan lain-lainnya. Jangan seolah-olah acuh tak acuh aja gitu kan ya. Gue ngomong kayak gini karena banyak ya, karena gue ini bukan gue sombong ya, tapi ini realita gitu ya. Jadi gue apalagi kalau gue ke rumah pacar gue itu
sebelum gue masuk ke gang rumah pacar gue itu, biasanya suka ada orang penduduk situ memang yang punya rumah di situ. Dia tuh mau 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 jalan tuh mobilnya kan, tapi karena gang jadi gak bisa yang namanya dua mobil dalam satu jalur. Ya jadinya apa gue harus ngalah kan. Pertama, kenapa gue ngalah? Ya ini balik lagi ke adab ya, karena gue bukan orang sana, yang dimana gue harus memprioritaskan orang sana ya kan, karena gue adalah pendatang ya, pendatang yang ingin ke rumah salah satu orang yang tinggal di sana gitu kan. Gue adalah tamu gitu. Jadi gue adabnya adalah masih orang lokal atau penduduk asli itu jalan duluan gitu loh ya. Nah tapi setelah gue ngasih jalan begitu ya, itu berulang kali gue mengalami hal seperti itu, dan dia tidak sekalipun ngetin gue, boro-boro ngelambain tangan dan mengucapkan terima kasih gitu ya. Ngetin aja tuh nggak ada gitu. Jadi ya, tapi gue maklum aja karena ya setiap orang berbeda-beda ya. Tapi ya gue ingin tegesin di sini bahwa kita orang Indonesia, bukan orang Amerika gitu loh, yang dimana yang namanya tegur sapa itu wajar. Tegur sapa itu sebagai adab ya, tentu dengan bertegur sapa yang positif gitu loh ya. Sopan santun itu jadi adab di Indonesia. Jadi kita nggak bisa yang namanya udahlah biarin aja dia, biar dia yang kesusahan gitu, nggak bisa ya. Karena guys, gue nih bolak-balik nih, gue ceritain dulu kronologinya ya. Jadi masuk ke rumah pacar gue itu tuh gang-gangnya tuh sempit banget, sempit ya. Kalau bukan gue ya, bahkan bokap gue pun dia nggak berani masukin mobil ke sana gitu loh ya. Sedangkan nih mobil-mobil gue ini ya, sorry tuh saya bukan gimana ya, tapi bokap gue itu seneng mobil-mobil yang lumayan besar gitu loh. Nah dulu itu malah gue seringan tuh pakai Fortuner gitu ke sana gitu ya, yang dimana untuk bermanuver di sana di jalanan sekecil itu luar biasa susahnya. Jadi kalau gue lagi mau ngasih itu orang jalan gitu ya, penduduk lokal situ ya, si orang itulah ya, itu jalan gitu ya, itu gue harus mundur. Gue nggak bisa tuh yang namanya puter balik, muterin dulu pala gue sampai di belakang baru gue jalan gitu. Itu kan lebih enak gitu ya. Tapi kalau ini nggak bisa, karena memang bener-bener ya gangnya tuh bener-bener press banget. Jadi gue harus mundur mau nggak mau ya. Belum lagi kalau di belakang gue ada motor atau bahkan mobil lagi gitu loh ya, yang ingin masuk ke sana gitu. Jadi ya menurut gue tuh itu udah ujian juga gitu bagi gue untuk masuk ke sana gitu loh. Ditambah harus ada nih orang penduduk asli situ yang ingin keluar gitu ya menggunakan mobilnya, yang dimana wah itu menjadi PR lagi buat gue. Dan akhirnya mau nggak mau gue harus mundur ya. Entah apapun yang terjadi gue harus mundur. Dan nggak pernah sekalipun orang itu tuh kayak ngebiarin gue duluan, yang dimana posisi gue waktu itu tuh udah benar-benar nanggung, udah tinggal belok gitu loh. Apa susahnya gitu kan, ya gue udah tinggal belok nih ya, harusnya dia kasihlah gitu ya, kasih kasih gue duluan, karena untuk tidak tidak mempersulit. Jadi itu kan nggak makan waktu juga, maksudnya dia nggak akan rugi akan waktu karena hal itu gitu kan ya. Cuman balik lagi ya, gue tahu gue hanyalah tamu di sana, jadi ya gue tuh mengalah aja gitu ya. Dan guys, waktu itu tuh nggak jarang gue tuh nyerempet akhirnya ya ketika gue belok, karena jadinya manuvernya berubah ya, perhitungannya pun berubah ya. Dari yang tadinya gue udah bisa mastiin oh nih, ini kan tadi jalan lurus nih, terus gue mau belok kiri gitu kan, oh nih gue harus ngambil sini. Nah tapi ketika ada orang itu yang ingin lewat gitu ya,
Udah akhirnya gue mundur dulu, dan abis gue mundur itu bisa aja nggak pas gitu ya. Jadi yang gue ambil tuh nggak pas, jadinya ya ya gue nyerempet dinding gitu kan. Itu udah sering banget terjadi gitu loh ya. Bukan gue nggak pinter perhitungan, cuman ya karena kalau kalian kalau kalian orang sana ya, orang di tempat pacar gue itu, pasti kalian ngerti lah ya, itu betapa sempitnya gang itu ya. Apalagi dalam logika aja ya, Fortuner masuk situ ya. Ya emang mobil orang tua pacar gue ini, mobil bokapnya pacar gue ini Pajero gitu loh. Tapi ya maksudnya bokapnya dia kan orang sana yang memang udah ngerti Medan, dan bokapnya dia pun seringkali memang menyenggol juga. Jadi apa ya, kayak ya memang seperti itu keadaannya gitu ya, yang harus kita terima juga. Nah udah, terus habis itu yang positifnya ya, jadi itu pelajarannya. Jadi jangan lupa sampein terima kasih ya, karena ada orang yang mau direpotkan ketika kita lagi mau jalan ya gitu. Nah yang kedua adalah yang negatif nih. Jadi kita misalkan ya di jalanan itu ngelihat ada orang tuh apa nggak bener nih, wah nih bawa mobilnya nggak bener atau bawa motornya nggak bener, kita kejar, kita geber gitu, seperti yang motovlogger asal Indonesia sering lakukan gitu ya. Jadi itu jangan seperti itu sebenarnya ya, mengetin pun jangan, soalnya itu adalah apa ya, kita menjadi seperti orang yang sok bener, sok suci, sok bener lu ya kan, masa kayak begitu diurusin segala macem ya. Oke, memang itu salah, cuman kita bukannya acuh tak acuh nih, bukannya biarin orang salah ya. Gini, di jalan itu bukan waktu nggak ada waktu yang tepat di jalan raya gitu ya. Di apa Waktu yang tepat itu benar-benar cuman ketika kita sedang bertemu dengan orang itu secara secara eh, dua mata gitu kan ya. Jadi ya empat mata maksudnya sorry. Jadi ya maksudnya nggak ada waktu yang pas untuk ngasih pelajaran orang di jalanan, karena ya itu akan menjadi hal yang lebih negatif lagi. Jadi kayak misalkan orang itu tuh marah, kita kasih tahu, dan akhirnya cekcok segala macam kayak yang baru-baru ini terjadi segala macam ya. Itu kayak gitu tuh janganlah, lebih baik dihindarkan daripada dilakukan tapi akhirnya berujung negatif gitu loh. Jangan kasih orang yang negatif hal yang negatif gitu loh. Jadi itu tuh kalau negatif ketemu negatif itu nggak akan pernah jadi positif. Walaupun di pelajaran negatif ketemu negatif ya positif, cuman di dunia nyata tuh nggak kayak gitu gitu loh. Lu kasih pelajaran gitu ya, lu geber orang yang negatif, itu nggak akan jadi positif ya kan. Orang itu nggak akan belajar, orang itu nggak akan, akhirnya nggak akan mempunyai sopan santun gitu loh ya gitu. Dan kalau udah jadi kejadian kayak yang waktu kemarin itu, mau gimana ya kan, cuman bisa menyesal aja gitu kan. Jadi itu ya guys ya, dari segi positif dan negatifnya di jalan raya ya, ataupun di jalan-jalan yang memang bukan jalan raya gitu ya, pokoknya jalanan lah. Karena jalanan itu punya bersama ya, meskipun kita di dalam komplek ya, jalanan komplek itu pun punya bersama ya. Jadi jangan yang namanya seperti itu seakan jalanan itu tuh punya kita sendiri gitu loh ya, bahkan kita ngerasa ini punya nenek moyang kita gitu. Jangan, karena ya entah bayar pajak apa enggak, yang jelas jalanan itu buat bersama-sama, buat orang-orang yang ingin berjalan di situ gitu loh ya. Jadi kayak gue ini nggak komplain banyak mobil yang berlalu lalang
di dekat rumah gua, di depan rumah gua untuk hanya ke PIM 2 gitu loh. Gua nggak komplain karena emang oh ya kok ini jalan buat sama-sama, dan kalau misalkan ada tetangga-tetangga gua yang naruh mobil tuh sembarangan di luar, ya itu kan goblok dianya gitu loh. Itu mah ininya dia tuh apa kesalahannya dia. Kalau baret kalau apa kan gak bisa nyalahin siapa-siapa kan. Tapi tetangga-tetangga gue itu emang bangsat. Soalnya mobil-mobilnya tuh Porsche, Lamborghini, Ferrari, ganti-gantian tuh di situ. Di pinggir jalan, bener-bener kayak orang nggak punya garasi gitu loh. Dan suatu saat tuh pernah gue dimarahin sama dia, mas kalau jalan di situ jangan kenceng-kenceng langsung. Padahal gue juga gak kenceng. Gue yakin pada saat itu, oh ini orang bakal khawatir nih mobil baret apa gimana gitu loh. Ya jadi eh emang nggak ada ininya tetangga gue tuh ya. Aduh, jangan di itu ya, jangan di contoh kalau orang-orang kayak gitu tuh ya. Nggak tahu apa ya, nggak tahu keadaan, di mana keadaan tuh sebenarnya nggak bisa tapi dia paksain gitu loh ya. Oke, stay tune terus channel gua ya. Gua Sabi dari Sabi Podcast. Gua pamit, bye.